Mami, ya Allah, Mami bangun langsung. Mami, diapain? Kok aku enak? Itu dari situ. Oh my God, aku juga berdiri. Kok bisa ya? Di rumah itu, di rumah yang rumah pabrik gula itu kan bener-bener agak-agak berasa banget, masuk aja vibe-nya udah panas gitu, kayak nggak ada hawa kayak di oven. Nah itu ada suara tuh, jelas banget itu, semua orang pada denger, oh ada ketawa sih. Tempat angker dengerin suara gitu kan. Nah, itu tuh ada hal yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Sorry, mungkin waktu kalian syuting di situ Corin dari si Lasri itu hadir. Beberapa kru sampai ada yang ngipin, memang sosoknya tuh kebaya, tapi memang pakai kebaya putih. Halo teman-teman Ganjil Misteri, saya Kireman Sancang. Hari ini kedatangan salah satu aktris senior dari salah satu film layar lebar bernama Arwah Kembang Desa atau Lasri. Ya. Jadi hari ini saya didampingi oleh Bang Yama. Halo. Halo. Apa kabar Bang Yama? Aktris ya? Iya, baru gue mau ngomong ini. Kalau pengalaman aktor. Iya. Ya juga. Kembali. Ke lu dulu. Harusnya gini dulu. Iya, pengalaman nih aktor. Oke, aktor dan aktris berarti. Nah, benar. Oke. Nah, lalu dilanjutkan dengan ada Mbak Audi Bella. Ya, sehat Mbak? Alhamdulillah Oke. baik. Jadi Sehat-sehat semuanya. beliau inilah salah satu aktor utama dari film Arwah Kembang Desa. Ya. Terus selain film dari Arwah Kembang Desa lagi sibuk apa nih kalian berdua nih saat ini? Lagi ngerjain proyek yang lain. Project lain? Iya. Film horor juga? Enggak, agak. Agak. Iya, agak. Semi, iya. Gitu. Tapi bukan horor yang dark itu enggak. Oh enggak. Berarti kalau yang Lasri ini Iya, dark nih. ini iya dark ini. Itu lokasi syutingnya di mana sih Mas? Lumajang semuanya. Lumajang, Jawa Timur. Jawa Timur. Saya pribadi paling suka tuh waktu itu Lumajang di lokasi pabrik gula ya. Pabrik gula. Itu bangunan-bangunannya tuh Company keren-keren. banget ya, kasus Belanda gitu. Oh, Gue suka banget tuh. Beberapa ada yang masih terawat, beberapa ya sayang Rusak-rusak gitu ya. kurang terawat. Kalau misalnya komplek itu masih aktif. Seandainya komplek itu rumah-rumahnya masih yang sisanya dirawat itu keren loh. Soalnya fondasi utamanya bangunan arsiteknya Belanda ya itu masih kental. Tapi itu udah Belandanya nggak tuh beroperasi pabrik kuat gula banget. itu. Jadi agak sangat relate dengan Lasri yang Zaman dulu. originalnya. Oke. Nah, Itu masih aktif, Oh, pabrik masih gulanya masih aktif ya. Oh, Kantornya masih aktif dan itu rumah-rumah dinas. Jadi pejabat-pejabat yang pejabat dan karyawan yang ada kerja di pabrik gula tersebut tinggalnya di situ tuh. Iya, buat Di kayak komplek. rumah dinas gitu. Rumah dinas. nah terus selama kalian syuting di lapangan itu kan saya lihat kayak ada di kuburan asli juga ya. Saya lihat Betul, trailernya emang ya. asli itu asli. Kuburan, gue nggak ada ya. Oh nggak ada ya bang? Nggak ada. Aku, Iya. Apa Nah, yang ini dirasain? Coba Wih, gimana? itu aku bener cerita nggak ada bohong-bohong ya. Iya, Ini boleh, bener boleh. jujur. Ini real ya teman-teman, real. Iya, Boleh. ini bener-bener real. Aku waktu kita syuting di situ, memang aku scene-nya belum ada, tapi aku lihat teman-teman ya di situ ya. Nanti selalu ada. Iya. Bu produser selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Aku pas di set kuburan itu memang bener, ternyata itu kuburan yang kita pakai itu kuburan yang angker. Paling Juga angker bener-bener di situ. angker juga di situ. Nah itulah. Nah akhirnya pada saat aku duduk datang, kan ini kita depan kuburan, ini kita area kuburan itu kan ada, kita duduk-duduk ya buat sambil monitor gitu kan. Aku baru datang nih. Aku lupa ya kalau itu tempat kuburan. Dengan santainya, bawa bangke ya gitu. Ada di sebelah aku. Iya. Aku nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Oh iya, dari situ aku baca-baca lah ya, merinding sih langsung. Nah dari situ, oh my god, udah. Nah nggak lama bang, si Vera Chan, itu dia kan, kita kan ada kayak tempat pos gitu ya, samping. Terus si Vera duduk begini, kayak
kayak gemeteran. Tapi Kenapa dia? aku pikir mungkin belum makan. Dia dong pasti logikanya gitu. Iya, Anak iya. belum makan ya, mungkin Terus? capek ya dari seharian. Udah terus gitu kayak kenapa lu meriang atau gimana lu belum makan? Gak tahu mami, aku mau muntah. Keleyengan, terus dia bilang agak apa ya, pucat, pokoknya mukanya pucat banget. Terus aku bilang udah deh coba lu makan dulu gitu kan, kita kasih makan dulu nih. Tetep ini kayak apa masih ya, gemeteran. gemeter gitu. Terus aku bilang duh kayaknya nggak udah gitu panas di badannya dia, kayak aku meriang deh, aku mau kasih obat. Tapi sambil minta, aku bilang tolong dikasih obat apa kayak tolak angin, mungkin langsung angin kan. Nah aku ya nggak sengaja gitu, karena aku kadang-kadang biasa suka coba deh, aku pernah denger lah ya, aku punya apa namanya, bukan guru ngaji dulu. Suka kayak kalau misalkan di sini berat gitu kan, dibacain ya. Aku inget tuh ya, baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, terus inama amru ayakulalakum fayakun, itu ayat Yasin terakhir ya kan. Aku ambil situ terus Mami, ya Allah, Mami bangun langsung. Itu anaknya boleh cerita nih kalau percaya. Dan benar, saya percaya. Alhamdulillah. Mami, diapain? Kok aku enak? Langsung enteng, dia bisa bangun, dia jalan, terus langsung syuting juga udah enak. Itu dari situ, oh my God, aku juga berdiri, kok bisa ya? Gue juga nggak sadar gitu kan, kayak ini aja gitu. Terbawa ya. Iya, karena kasihan nih anak udah kayak udah gemeter gitu kan, kayak gitu. Nah itu tuh berasa. Kuburan lokal atau kuburan lokal atau kuburan Belanda zaman dulu kan biasanya masih ada tuh. Yang aku tahu pokoknya angker pasti dari zaman dulu dong. Kalau udah angker gitu nggak mungkin kuburan baru ya kan, mungkin ya itu sih. Iya, memang saya pernah ketemu Mbak Vera itu ya. Iya. Memang beliau itu sensitif. Tuh. Sensitif. Makanya saya percaya cerita ini. Jadi dia tuh gampang merasakan sosok-sosok astral di sekitarnya. Iya, kayak sensitif gitu. Nah itu ketempelan gitu. Nah, itu mungkin di sini. Bang, Mas Yama sendiri apa yang dialami? Nah, nanti abis acara ini coba kita ngobrol lebih pribadi. Kenapa sih dari kecil sampai detik hari ini? Ya untungnya saya nggak dikasih berkat untuk menjadi orang yang sensitif. Jadi nggak pernah merasakan. Oh, setiap syuting pun biasa aja gitu. Iya, apapun itu, khususnya jadi normal aja gitu ya. Normal aja ya. Nggak ada. Seumur hidup belum pernah sekali. Belum. Mimpi pun. Nah, kalau mimpi kan random kan. Iya. Apa aja bisa masuk tuh di dalam mimpi ya. Tapi saat Mas Yama syuting sendiri kan pasti ada orang sekitar yang mengalami. Apa respon Mas Yama di situ? Apakah ikutan takut? Apakah ikutan nolong? Apa diem aja? Dia nggak tahu, nggak ngerasain Bang. Jadi dia biasa aja. Ada perasaan takutnya ketika ada kru yang kayak gitu? Khusus waktu syuting film Lastri, kebetulan sih pas lagi ada saya nggak ada efek apa-apa. Nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian, iya. Takut apa ya setannya? Nggak tahu deh Bu. Padahal sejatinya saya ini orangnya penakut. Ditinggal di kamar aja sendiri. Iya. Justru Bang. Di kamar sendiri di tempat yang baru ya, kayak misalnya di hotel mau sebagus apapun, itu yang tempat kita nginep kan sangat bagus kan. Gue sendiri nggak berani, Pak. Tapi memang nggak ada apa-apa sih di hotel itu, di hotel kita itu. Jadi ketakutan yang muncul dari kayak suara-suara gitu pun nggak. Ketakutan dari dalam diri sendiri, bukan dengar, bukan ada apa-apa di ruangan sebetulnya ya. Bodoh sendiri, ya. Emang ya terbiasa ditemenin. Cuman kan untungnya ada rekan kan. Iya. Tapi sempat ada momen kesurupan nggak di lapangan itu? Ada nggak sih? Kalau kesurupan nggak ada ya. Yang di rumah itu, yang di rumah Kuno? Nggak ada, cuman ada suara masuk. Nah, kita lagi syuting hening-heningnya, memang lagi nggak ada dialog ya. Memang lagi almarhum tuh lagi cuma lihat lukisan gitu. Tiba-tiba ada suara ketawa kik gitu lukisan kan. Apa itu? Lukisan si Lastri. Ya, jadi di rumah yang pabrik gula itu kan benar-benar agak-agak berasa banget, masuk aja vibe-nya udah panas gitu, kayak nggak ada hawa kayak di oven. Nah itu ada suara tuh jelas banget, itu semua orang pada denger, kok ada ketawa sih? Padahal ada siapa-siapa di sana juga. Nah itu biasanya tuh kayak gimana tuh Ki? Kok suara itu masuk dan bukan cuma 1-2 orang, tetapi banyak orang yang bisa ada yang dengar gitu. Itu gimana tuh? Ya intinya
apalagi sistemnya. Sistemnya. Kalau di lapangan maksudnya sampai dominasi orang banyak yang mendengar, berarti kan ya sosok Asral yang memang ada di situ. Tuh, berarti memang ada. Memang gitu ya. gini, kalau orang awam itu menyikapi, contohnya kayak kita mendengar tangis ya, atau mendengar ketawa. Sebenarnya mereka tuh bukan berarti nangis atau bukan berarti ketawa, tapi sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan. Cuman bahasa mereka seperti itu. Nah itu bisa ditranslate oleh ya praktisi yang paham akan hal tersebut. Contohnya kayak kita di tempat angker dengar suara gitu kan. Nah, itu tuh ada hal yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Sorry, mungkin waktu kalian syuting di situ Korin dari si Lasri itu hadir. Oh, Mungkin kemungkinan ada kayak gitu. Iya, gitu. Karena bagaimanapun juga kan mereka makhluk astral yang kalau diomongin tuh pasti sensitif hadir, gitu. Korinnya tuh pasti datang nyaksiin. Apa Kori? Korin. Korin itu apa? Korin itu salah kayak satu jin yang gitu. menyerupai kita sejak lahir. Jin yang menyerupai ya. Jin yang Oke. menyerupai itu. Makanya dia biasanya sih kayak gitu hadir. Nah, berarti kalian sebelum syuting itu apa? Ada ritual tertentu atau enggak? Wah, kalau ritual banget Pasti. enggak, tapi yang pasti kita memang ada selamatan Selamatan. gitu Selamatan, ya. iya, Kalau iya. ritual yang gimana-gimana sih enggak juga, cuma kita karena memang orang situ kan lebih paham ya. Jadi kita ikutin lah aturan mereka. Kalau kita bicara sih ya selamatan aja gitu loh. Dan kalau aku pribadi sebelum mau syuting, aku sholat hajat 2 rakaat. sholat hajat Iya. dulu, iya. Sholat sunnah minta sama yang di atas ya biar Iya. semua dilancarin. Iya, Kayak gitu buat aja sih. dijagain lah ya. Iya, tapi kalau yang ritual-ritual apalah nggak ada sih, cuma memang kebetulan ada orang-orang sana yang lebih paham juga, ya kita ikutin aja Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. untuk Orang tua menghormati sana lah ya, ya. sesepuh-sesepuh sana mungkin kita ya udah oke, kita Berarti ikutin sesepuh di aja. sana juga ikut menjaga lah secara spiritual gitu ya. Iya, karena kan biar gimana tempat mereka ya, Betul, dan betul. mereka lebih paham. Dan kenapa harus kenapa nggak di Pati? Kan asal Lasri ini di Pati. Betul, tadi yang kita bilang, karena kan kita menyesuaikan juga tempat syuting. Kita kan Iya. bicara syuting ya, lokasi yang memang Look, bisa ya, visualnya. mirip-mirip juga gitu. Visualnya. Tapi Iya. sebelumnya sempat nyari di Pati, apa emang enggak? Udah langsung pasti ada situ? survei kita, tim Oh. semua survei kesana sini ya. Akhirnya kita putuskan di situ di Lumajang yang memang nggak begitu juga jauh beda, tapi lebih safe dan lebih pas juga ya untuk kita syuting Yeah. sama-sama dengan semua lokasi yang akan kita mainkan di situ. Gitu. Oke. Terus udaranya di Lumajang Enak, mau, bener. Adem. mau siang Tapi Sejuk ya, Mak? makanannya Sejuk, ya bener, Bang bener. ya, Iya, iya, iya. itu Udah ada murah lagi tuh. betul enak-enak Oh, pernah Bang. ya? Pernah. Oh, pernah ya? Kalau saya pernah ke sana. Iya. Oke, dari sekian banyak cerita sejarah horor gitu ya, kenapa yang diangkat ini Lasri? Pasti kan sebelum kalian coba memutuskan Lasri ini kan ada beberapa dong, pasti Betul, dong. betul, betul. Kisah ini akhirnya gue milih ini deh, kenapa? Betul. Nah, jadi kita pilih Lasri yang kita pilih ini karena satu, sebetulnya aku ngejar waktu untuk untuk aku bisa syuting, cuma waktunya kan tertentu karena aku nggak tinggal kita nggak tinggal aku nggak tinggal di Indonesia gitu. Jadi aku punya waktu syuting tuh bulan ini gitu loh. Jadi udah aku tentuin. Nah sekarang dengan mepetnya waktu, apa nih, coba ayo ceritanya mana, coba kasih ke aku gitu kan. Nah aku baca dikasih beberapa sinopsis. Ya menurut aku yang interesting ini gitu loh, yang ceritanya agak complicated tapi ada horornya gitu loh, makanya aku pilih itu karena yang lain-lain akan pasti lebih ini lagi ya, banyak observasi lagi untuk ininya gimana kayaknya ini yang lebih simpel, udah bos udah berangkat gitu, ini aja. Nah aku sama director aku minta tolong untuk udah ini aja yang kita ambil gitu. Ini kisah ini tahun berapaan sih? Ini kita 80-an ya, 80-an. Film atau yang aslinya? Aslinya. 40-an. 40-an. 1940-an. Iya, 40-an. Jadi di dalam cerita itu ada yang zaman dahulu, ada juga yang di Di film ini ada dua zaman. Iya, dia nggak Gitu. menceritakan satu zaman. Jadi zaman. Atmi muda Ada, iya. Darman muda ada, Zaman yang dulu. si Renggo muda, Lastri muda Oh, ada. ada 2 versi. Iya, ada Iya. 2. Kalau yang ini versi muda versi apa nih yang kalian buat? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Jadi di film itu bukan cuman di satu tahun yang Satu sama. tahun Iya. sama. Jadi kami juga syuting tuh mundur Oh. ketika kami masih muda dan masa sekarang ya, Iya, untuk iya. untuk menjelaskan Ceritanya. penyebabnya yang kenapa kok terjadi seperti itu. Nah itu ditarik mundur ke belakang. Nah, ini tuh
cerita dari Lasri ini kisah nyatakah atau memang Terinspirasi dari kisah nyata. Terinspirasi? Ya, jadi zaman Belanda dulu memang ada sosok Lastri itu Oh, Maya. asli berarti nama Lasri Iya, itu. namanya memang asli Lastri, si sosok legendaris inilah, urban legend Ya, lah urban istilahnya. legend. Oh gitu. Terus diangkat ke sebuah film. Nah, terus dikembangkan, diadaptasi, Dimodifikasi. dimodifikasi sedikit, jadilah film Lastri Arwah Kembang Iya. Desa. Kenapa harus di Lumajang syutingnya? Apa memang riwayat dulu dianya di situ? Dari Dari Pati. Pati sih Oh, sebetulnya. dari Iya. Pati. Iya. Cuma Nah, direkturnya kita kan kebetulan di sana dari Lumajang. Jadi lebih mudah karena deket kan gitu loh. Jadi untuk lokasi-lokasi kita kan nggak bisa sembarangan untuk Betul. bisa kita ambil buat syuting ya. Jadi lokasi Lumajang lah yang hampir mirip dan tepat menurut kita gitu. Jadi Tuh, dicari taruh. Mas Yama jadi siapa di situ? Darman. Darman. Darman itu apa? Sosok gimana? Dia salah satu pengusaha juragan pasir yang ada di desa tersebut. Salah satu yang menaruh hati, punya keinginan lebih untuk mendapatkan si Lasri Mbak ini. Lastri ini. Oke. Ya cuman ya dia punya saingan, ada yang namanya Renggo yang dimainkan oleh almarhum Gary Iskak. Ya akhirnya ya Saingan lah ya. Saingan. Oh iya, kalau saingan secara tidak sehat dari Darmannya ya. kalau Mbak Audi jadi apa di situ? Istrinya dia sebetulnya. Sebetulnya. Pasanganku ini. Iya, sebetulnya. Tapi Tapi kan tadi katanya suka sama Lasri. Kok jadi istrinya ini bukan Lasri? Sebenarnya belum istri, Mak. Belum. nantilah jangan. Oh iya, benar. Oh ya, biarin mereka. Jadi penasaran gitu lah ya kita tuh. Jadi penasaran. Jadi Jangan banyak-banyak. intinya kami berdua nih punya obsesi, meskipun kami punya hubungan, tapi kami berdua tuh punya obsesi masing-masing. Iya, gitu. Oke. Punya obsesi masing-masing. Nah, tapi yang jelas obsesinya Darman itu ke Lastri. Oke. Tertuju Tapi ke yang Lastri. jadi istri Enggak Atmi juga ini. sih, enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak Enggak juga. juga. Iya. terus sosok siapa? Atmi ya? Ya, Atmi. Atmi ini apa Intinya perannya si dia? Atmi ini pelakor lah ya. Oh, pelakor. Pelakor. Suka ke Mas Darman itu. Bukan, sukanya Bukan. justru ke Turenggo. ke Renggo. Iya. Turenggo ini siapa? Almarhum, Si almarhum almarhum. Bang Geri. Turenggo ini suaminya si Lastri. Oh, Asli. Oh iya. Oke, Ya, oke. ya. Berarti yang menjadi suami Lasri ini Mas Turenggo ini. Betul. Nah, Turenggo ini juga sama, dia tuh juragan gitu. Juragan pasir, tapi lebih berhasil, dia hidupnya lebih sukses. Oh, jadi Lasri dan Turenggo ini yang menikah ini mereka berdua. Ya. Akhirnya. Oke, jadi Atmi ini suka kepada Turenggo, Darman ini suka ke Atmi. Ke Lastri. Oh, ke Lasri. Ya, sorry. Iya dong. Iya benar. Benar. Iya. Jadi Tapi jangan panjang-panjang, nanti nggak penasaran dong orang. iya. Oke. Ntar jadi sefilm nih. Spoil ya. Jadi sefilm nih ceritanya. Nah, ini kan film horor di Indonesia udah banyak banget ya. Iya. Apa sih yang membedakan dari film horor Lasri ini dari film horor lainnya? Iya, jadi kami itu mau menawarkan dari sisi horor yang lain. Kalau ya rata-rata film horor itu kan banyak Nakut-nakutin gitu ya ya. banyak jump scare. Oke. Kalau film Lastri ini kami ingin menawarkan suasananya yang horor. Jadi orang nggak perlu ngelihat sosok, nggak perlu ngelihat wujud, nggak perlu ngelihat benda-benda horor kayak lemari buka tutup, iya. ntar di cermin ada apa, Gitu. pintu buka tutup. Jadi yang mau dibangun itu suasananya yang Karena di horor. dalam isinya pun dramanya ya, yang Iya. juga ada ceritanya yang lebih menarik gitu loh, lebih. Betul. Jadi isi ceritanya itu di dalam film itu yang memang kita angkat, dikemas dengan horor, gitu ada horornya. Tapi bukan yang nakut-nakutin, yang setan-setan gak jelas gitu loh. Memang si sosok Lastrinya ini. Jadi gitu. dramaturginya itu, Oke. Iya. dramaturgi itu lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Karena mungkin kalau Alur cerita, plot ceritanya tuh lebih jelas lah ya. Lebih terfokus di situ. Nah, horor ini hanya bumbunya, bukan Ya. bukan ornamen utamanya. Oke, ya karena kan kalau film horor lain banyak kayak kagetnya Horornya Iya. yang jadi utamanya kan. Duang, gitu Iya. kan. Bikin kaget. Iya. Ya. Nah, berarti yang menjadi sosok hantu di sini Lasri itu sendiri. Ya, dan jangan bayangin, jangan berharap nanti
tonton aja deh. Iya. Tapi jujur ya, masih penasaran. Penasaran, Iya. memang. Maksudnya gini, dari sosok Lastri ini kan artinya arwah kembang desa. Berarti kan semasa hidupnya ini beliau cantik, Oh iya, banyak pasti. disenangi gitu kan. Iya. Kok cantik bisa mati, bunuh diri gitu. Nah itu dia. Nah itu fitnah apa yang bikin dia tuh sampai benar-benar frustasi kayak begitu gitu loh. Nah itu dia nanti detailnya dia, nonton. itu, nonton ya. Terus Nah, nonton. salah satu inti cerita dari film ini fitnah yang tadi Oke. Ki sebutkan. Iya, Nah, tapi udah sampai sempat menikah lah ya sama Turengo itu. Ya. sudah. Ya. Nah, karena fitnah ini Karena fitnah terjadi ini. sesuatu Oke. Jadi di desa berantakan tersebut. lah ya. Iya. Ya, karena kalau satu sisi lain kalau berbicara kembang desa itu memang kalau merujuk pada dunia nyata ya, ada memang kembang desa yang mereka bunuh diri itu karena memang ditinggal nikah biasanya gitu kan, ditinggal udah jadian lama dengan pacarnya ditinggal nikah, tapi ini kondisinya Lastri ini udah Iya. jadian, udah suami istri malah ya, Iya. malah bunuh diri. Nah, lantas yang jadi pertanyaan, sosok suaminya apa enggak menjaganya gitu kan? Berarti kan Lastri ini kehilangan kepercayaan gitu kan Iya, dari iya. siapa Turengo ini kan? Iya, iya. Berarti kan sorry, Turengo ini apa? Apa sih antagonis apa? Enggak. Apa? Enggak. Baik. Enggak, baik. Baik. Justru di situ yang bikin orang harus nonton, Iya. ya kan? Iya. Iya, Kalau karena baik kan oh, harusnya ini menjaga dong gitu kan? Ini, nanti orang akan menemukan plot twist yang tidak mereka duga-duga. duga-duga atau di luar ekspektasi mereka. Tapi dari Mas Emma sendiri pernah mengalami hal mistis? Walaupun Nggak pernah. tapi Makanya ya. ntar tolong ya. Gini. Bukan minta dibukain ya. Penyebabnya kenapa? Tapi percaya hal kayak gitu. Dibilang percaya, iya. Karena orang di sekitar kan pasti Banyak sering yang mengalami. ngalamin. Ya. gitu ya. Kayak gitu. Mau saya bilang nggak ada, gua nggak ngerasain kok itu. Tapi Cuman, banyak ada yang ngerasain. Iya. Heeh. Kalau Mbak Odi sendiri gimana? Oh, aku banyak banget. Banyak banget. Aku mah nggak mau disebut-sebut. Banyak banget kejadian-kejadian. Tapi yang pasti sih ya satu lagi, balik lagi kita memang nggak boleh takut sih. Betul. Bener itu Lu ini kebanyakan banget. berdoa sih, makanya sensitif. Kayak gue dong jarang-jarang Emang berdoa. iya, emang banyak berdoa sensitif? Enggak. Enggak lah bang, lu. Enggak, ya. Ya, Tapi paling- yang yang pasti di lokasi itu banyak banget. Selain yang aku rasain itu, ada beberapa pemain juga, ada director kita juga termasuk itu ngerasain gimana kakinya diangkat ya. Iya, kakinya Diangkat? iya di hotel. Makanya sampai saya bingungnya kok bisa sampai hotel sih. Iya, terus ada Padahal hotelnya bagus, baru lagi. Oh, sampai- karena sampai pulang, ngeganggu selesai. ke hotel? Iya, itu udah pulang ke hotel. Selesai syuting, pulang ke hotel itu kan malam banget. Sampai ada yang jadi Franz ya, itu si Finbar juga teriak-teriak. Terus dari situ kebetulan direkturnya mas dari tempat si Finbar dia ke kamarnya, akhirnya jadi dia kena ngikutin kayak gitu-gitu sih. Ada jadi beruntun gitu kejadian-kejadian Nah, kayak gitu. menurut Ki itu yang ngikut dari lokasi atau asli penunggu hotelnya? Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, Biasanya ngikut sih atau memang ya itu penunggu hotel Ya itu? kita bicara jadi kayak ngikut kan, karena Iya. direktur Iya, ke kalau kamar orang- kita, iya pikirnya kan awam kan mikir ngikut nih. ngikut, terus tiba-tiba ada berarti kejadian sampai gitu. benar-benar ditarik itu kru Kakinya itu. diangkat, jadi dia baru mau tidur tuh diangkat Ah, iseng gitu banget loh. sih. Kelihatan sampai ada siluet gak lewat gitu, ada yang lewat kelebat-kelebat gitu. Kalau saya sih menilai lebih ke penghuni hotel tersebut sih. Oh, gitu. itu. Karena kalau di iya. tempat lokasi syuting kalian kan pasti udah ada para sesepuh ataupun praktisi yang memang sudah menjaga sebelumnya, dan pasti mereka nggak akan berani. Nah cuman karena biasanya si praktisi ini entah lupa ataupun emang nggak tahu, dia nggak nutup aura kalian dulu sebelum keluar. Oh, gitu. Jadi akhirnya mengundang makhluk-makhluk yang memang ada di sekelilingnya. Yang bersemayam. Memang harus ditutup gitu. Harus Itu banyak ditutup. orang loh. Harus ditutup. Semua harus ditutup gitu. Ya mungkin ditutup, mungkin nggak di hari itunya kali ya, mungkin sih praktisi besoknya atau gimana gitu. Jadi masih kecium auranya sama makhluk tersebut, makanya ngeganggu gitu kan. Karena disangkanya kalian kan itu kan syuting sama praktisi itu tetap diberi energi ya. Nah energi kalian ini benteng gaib. Nah benteng gaib kalian ini saat kalian masuk ke hotel itu, jadi nyangkanya si makhluk ini tuh kayak ini mau ngapain ganggu gua. Dia tuh ngerasa kayak keganggu gitu dengan aura yang kalian miliki. Karena setelah syuting gitu. Karena kalau kalian biasa aja kayak gini ya, maksudnya nggak ada ritual apapun, nggak ada hal-hal spiritual apapun, mereka tuh nggak akan kena gitu. Tapi kalau kalian beres syuting, apalagi memang sebelumnya sudah ada ritual tertentu, ya pasti sensitif kena ke mereka.
Loh, berarti Gitu. ya, kalau gitu jangan ritual dong. Ya. Iya dong. Kalau sampai sensitif, kita justru bikin selamatan atau itu Nah, sekarang supaya nggak pertanyaannya, sensitif, udah jadi sensitif. Justru kalau kalian nggak ritual, ya akan lebih bahaya di lokasi syuting. Maksudnya jadi lebih lebih beresiko bahaya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, semua kan ikut syuting termasuk saya. Kak Audi diganggu, Iya. Pak Direktur diganggu, anaknya diganggu Iya. si Inbar. Kok gue enggak sama temen gue ini di hotel yang sama? Kan kena energi yang sama. Gitu. Iya, ini pertanyaan takut penasaran sama banget lu. ini kan. Padahal gue penakut loh. Ditombalin gue paling Iya. gue yang kabur. Bener. Karena Mas Apa tuh? apa mungkin dia kuat? Ah, Pengaruh nggak sih kuat gitu? ya ngaruh gitu. Jadi ya memang kalau dari sisi aura di sini ya Aura. apa ya? Maksudnya sebenarnya terbuka auranya gitu. Cuman ada satu hal yang memang Bukan itu bukan aurat. Aura-auran. ada satu hal yang memang mesti dijelaskan di balik layar. Ya, intinya tentang orang nanti ya. berkaitan tentang leluhur gitu kan, tentang Oh gitu. kodam. Nah itu Oh bisa lihat dia. ada penjelasan lebih dalamnya gitu. Karena ada yang memang orang nggak ditampakin karena nggak percaya. Kalau Mas ini kan percaya gitu kan, percaya. Cuman ya itulah tadi ada benteng-benteng dari leluhurnya. Gitu. Waduh, Itu keren dong, Bang. dari sisi teori spiritual. Artinya orang yang ditampakin seperti Mbak Udi, apakah nggak dijaga? Tetap dijaga gitu. Cuman ya takdir sensitivitas kalian ya memang berbeda-beda. Nggak mungkin semua orang dilahir ditakdirkan sensitif semua, iya. gitu kan. Tapi bisa nggak sih misalkan orang biasa ngelihat, tahu-tahu bisa suka ngelihat atau nggak ngerasain sesuatu, pengen biar nggak ngelihat, pengen nggak ngerasain itu gimana? Ditutup. Ngerti nggak? Oh, biar Gitu. kita juga kan nggak Iya. parno ya. Istri saya tolong ditutup dong. Oh, suka lihat deh. Iya dia Sensitif. sensitif ke rasa, rasa denger Dengar, ngelihat. ngeliat jarang-jarang. Oh, waktu syuting ikut. Enggak. Iya, cara menghindari untuk mengurangi sensitivitas sebenarnya Iya. lebih ke cuek sih. Cuek. Udah cuek tetap aja ya. Kalau bicara cuek tetap aja. Tiba-tiba ada yang nongol tuh gitu kan. Udah Iya. lu. Memang kalau orang yang punya sensitivitas seperti Mbak Audi ini memang harus dilakukan ritual tertentu untuk Ya, menutup ritual semua. lagi? Iya. Banyak amat ritualnya. Buat Ke nutup. pantai gitu. Enggak, takut. Kecuali memang mereka tuh kayak bawaan secara alami ya, maksudnya Iya. karena apa? Karena kegiatannya di hal-hal mistik gitu kan, jadi ke Kayak bawah. anugerah gitu ya. Anugerah, jadi kayak cuekin aja gitu. Nanti dia walaupun nggak ketutup secara sepenuhnya, tapi akan mengurangi dampak dari sensitif itu. Cuek udah cuek, orang nggak pernah yang sama misteri, Tapi misteri sama yang horor-horor ya. Nah, di antara kru ini nggak ada yang mimpiin Lasri atau Oh apa? iya banyak, kru-kru tuh, juga. banyak. Kru-kru juga Mimpin ada Lasri. yang mimpin yang pakai kebaya, beneran, kebaya putih. Lu nggak tahu sih ya, ketinggalan zaman ya lu. Orang udah pada gosip kemana-mana. Gak tahu, Mbak. Beberapa kru sampai ada yang ngimpin, memang sosoknya tuh kebaya, tapi muka sih nggak terlalu ceritain seperti apa mungkin ya. Tapi memang pakai kebaya putih. Kebaya oke. putih itu. Sekarang pertanyaannya, kru-kru pada mimpi sosok yang hampir sama. Iya. Itu apa? Suges karena kan Nah, tiap hari ngeliat sosok Lastri iya. nih, si Hana. Iya betul. Tersuges karena Kalau- tiap hari ngeliat dia mulu, akhirnya kebawa mimpi Kalau kita- atau Heeh. nah dari sisi Spiritualnya. astralnya atau Kayak kita spiritualnya bilang tuh bagaimana? kesemsem kali gitu ya. Kesemsemnya kan bener gak sih bahasa itu? Berapa orang yang mimpi kayak begitu? Nah itu kenapa tuh? Iya, maksudnya Berapa orang ya? ada berapa Pokoknya orang? sekitar beberapa kru Lebih tuh dari yang aku 3? pernah dengar. Ya lebih dari 3 sih ada. Oke. Dimimpiin kok sampai pada banyak yang kering. Astradanya juga bilang Oke. kok. Dia. Jadi memang kalau kita berbicara sugesti ya, memang betul apa yang disampaikan Mas Nah, tadi ya. berarti- Bisa masuk tuh ya. Bisa masuk karena bagaimanapun juga kita kan lagi berkecimpung di dunia tersebut ya pasti otomatis Hampir sebulan kita ngeliat ya, si pikiran kita Lastri. pasti ke arah ke situ aja Heeh. gitu kan. Nah, tetapi yang perlu dipahami dari sisi spiritual juga hal-hal yang kita pikirkan itu pasti mengundang, apalagi yang kita pikirkan sosok-sosok orang yang memang dulu pernah hidup Ada Oh dalam iya, gambar iya, hidup iya, ya. iya, itu Ah. tadi bilang mindset kita berarti betul, ya. mereka hadir. Jadi saat kita memikirkan dia, saat memang kita berkecimpung di hal-hal yang berkaitan tentang dia, dia pasti ada gitu. Nah, maka orang-orang yang bermimpi itu karena memang tadinya sensitif, akhirnya masuk ke mimpi mereka. Gitu. Oke. Jadi hadirnya dia itu atas dorongan sugesti kita sendiri. Makanya di lapangan itu nggak semua orang memimpikan atau melihat seperti yang
Mas Alami gitu kan, hanya beberapa lah gitu kan, mungkin 50%, 70% kru di lapangan gitu sih. Tapi bukan berarti Lasri ini nggak ada. Saya berkeyakinan Lasri ini hadir, ada. Iya, karena Gitu. meninggalnya juga nggak wajar ya, Cak ya? Iya. Apa? Bunuh diri atau apa? Bunuh Aslinya, diri. si aslinya, Bunuh diri, ya. iya, Iya. aslinya bunuh diri. Iya, makanya yang saya Meninggal juga nggak wajar. telisik itu, ini kan berarti namanya kembang desa itu kan cantik gitu kan. Saya udah bayangin lah, cantik gitu kan, masih perawan, terus menikah, disukain orang kaya kan, berarti kan cantiknya bukan main-main. Iya. Ya. Aslinya sudah nikah? Heeh. Aslinya dia? Nah itu, makanya sampai bunuh diri kan sayang banget gitu. Iya, matinya nggak wajar. Kayak gitu. Nggak mau dibongkar nih? Apanya? Nggak, ceritanya nggak mau dibongkar. Jangan, kita nggak mau nonton. Teman-teman ya. saya Jangan. Seru. penasaran banget nih sebenarnya. Tapi memang kudu nonton ya. Iya, harus Iya. dong. Aduh. Yes. Ini mah, Nah, ini kaos nih cindera mata dari Mbak Saya Lastri. merinding loh. Saya merinding. Balasi. Iya, Mbak Lastri kan. Lasri, guys. Arwah Lasri. kembang desa. Arwah kembang desa. Ya. Jadi karena memang saya praktisi ya paranormal, jadi saat megang bajunya aja pun residual energinya saya merasakan. Ini susah diungkapkan dengan kata-kata, tapi yang jelas teman-teman ganjil misteri ya, saya benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sosok Lasri ini semasa hidupnya ya. Dan ya mungkin karena saat ini sosoknya ini udah disempurnakan, udah didoakan, jadi mungkin dendam-dendam ataupun rasa-rasa penasaran dia karena fitnah-fitnah yang pernah dialami itu udah pudar ya. Jadi ya mungkin saat ini sudah hanya menjadi kisah cerita yang bisa dijadikan pelajaran oleh kita, benar Mas ya? Oh, tapi rohnya udah clear tenang. ya? Udah tenang. Itu udah lama banget ya. Tapi karena saat ini kita bahas dan ngomongin mereka yang Energinya mereka berasa. hadir berasa gitu kan. Karena mereka itu makhluk-makhluk kayak gitu caper sebenarnya Mas. Caper. Iya. Gitu. Jadi Apa? Salah gue ya. lucu. Lucu tapi tragis ini. Tragis. Caper. Iya. Jadi maksudnya bukan cuma Lasri doang. Maksudnya Iya, kayak yang lainnya. makhluk-makhluk yang lain aja ya. Contoh Makhluk halus lah ya, makhluk gitu halus ya. gitu kan. Kalau kita lagi kongko aja, jangankan di kuburan, Nongol ya? di kafe aja, pasti dari salah satu mereka kita tuh kayak ada yang merinding apa segala macam, itu tanda mereka tuh hadir di situ. Oh, jadi kalau emang yang suka merinding-merinding itu memang ada hadir gitu ya? Itu kan salah satu indera keenam. Indera keenam manusia itu kan adalah merinding. Iya. Kalau kadang-kadang sakit perut tiba-tiba merinding, salah. Oh, Mulas salah itu. gue. Emang lo kebelet aja, Mak, beneran dah. Salah gue. Ya kan suka merinding juga bang, bicara merinding kan. Wow. Oke, jadi teman-teman ganjil misteri, jadi sebenarnya kalau saya sikap dari trailer program film Lasri ini, banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil ya dari, ya walaupun belum diceritain semua nih, saya juga penasaran juga sih. Tapi sih inti kesimpulannya adalah sosok arwah kembang desa yang memang semasa hidupnya kena fitnah oleh orang-orang hingga akhirnya putus asa dan frustasi lalu bunuh diri. Lalu balas dendam lah kepada orang-orang yang memfitnahnya dulu gitu ya. Jadi hikmah dan pelajarannya tentunya ya kita nggak boleh sembarangan fitnah Mas ya. Dan betul. kita apalagi sosok perempuan kembang desa ya harus lebih apa ya kalau ada masalah ataupun kena fitnah ya banyak cerita lah ya. Jadinya jangan sampai bunuh diri, karena Gen Z sekarang tuh frustasi sedikit Pak banyak yang bunuh diri loncat. Iya. Serem ya. Nah, terus apa dari Mbak Audi dulu deh, apa pesan-pesan positif dari Lasri ini apa sih? Pesan-pesan positif ya dari Lasri ini yang pasti orang yang sangat setia. Setia luar biasa, mempertahankan rumah tangganya sampai sebegitunya dia akhirnya mengorbankan jiwa raganya untuk dihilangkan sampai bunuh diri, itu karena kesetiaannya beliau. Kesetiaannya. Iya, walaupun difitnah sana sini tetap dia memang setia dan nggak ingkar janji gitu loh. Oke. Menurut Mas Yama. Hai para suami. Ya ke suaminya. Ini Lasrinya sama benar cocok. Iya, dia kan dari Betul, sisi betul. perempuannya kan. Betul. Lindungilah semaksimal mungkin istri-istrimu. Banyak dong. Satu aja bang. Istrimu. Oh iya. Iya. Lindungilah istrimu. Enggak, istrimu aja. Istrimu aja. Iya, istrimu aja. Oke. Beda makna karena itu ya. Iya. Ya, siap. Oke, itu aja sih ya. Terima kasih Mas Yama, Mbak Audi, dan memang sudah menyempatkan waktu datang ke studio kita terus menceritakan pengalaman serta
film yang menurut saya sangat istimewa ya. Jadi buat teman-teman Ganjil Misteri, ambil hikmah positif yang kita sampaikan ya, dan buang hal-hal yang negatifnya. Semoga ada hikmah dari pembelajaran dan pembicaraan kita saat ini. Saya Kireman Sancang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.